Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Sultoni dengan NPM 1835 10458, kelas 5D, angkatan 2018, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang lambda expression and order by. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang telah saya buat menggunakan Visual Basic. Di sini ada age, kemudian ada price, kemudian ada group by price. Ini berdasarkan umur sampai yang tertua, kemudian ini by price sama seperti umur, dari yang murah sampai yang mahal. Kemudian group by price yaitu pengelompokan, yang mendapatkan price 5 ada berapa orang, kemudian seterusnya. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan codingnya. Sebelumnya saya di sini sudah mempunyai dummy data dan saya sudah membuat kelas person. Langsung saja kita bahas yang clue pertama atau ke-1. Buatlah lambda expression untuk mengkonvert umur menjadi biaya yang dikeluarkan. Jika umurnya di bawah 5, maka biayanya 5. Jika umurnya di bawah 17, maka biayanya 7,5. Nah, jika umurnya di bawah 59 tahun, maka biayanya atau price-nya 12,5. Nah, jika umurnya di atas 59, 60, 61, sampai seterusnya, maka biayanya 5. Nah, selanjutnya saya di sini membuat variabel harga, kemudian function. Nah, di sini kita panggil function tadi umurnya, kita sesuaikan dengan ini. Kemudian yang clue kedua, buatlah suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan umur, lalu tampilkan. Nah, di sini saya menggunakan list view yang sebelumnya yaitu list box. Kemudian saya membuat grid line, lalu membuat kolom. Di sini saya membuat kolom yang age, kemudian price, kemudian person. 180 itu panjang dari kolomnya. Panjang dari kolom ininya. Kemudian membuat variabel baru, kemudian kita akses usia, kemudian kita akses dummy data tadi, kemudian kita select, kemudian name. Karena yang ditanyakan clue nomor 2 yaitu umur atau usia, kita panggil usia, kemudian first name, kemudian panggil lagi usianya, last name. Kemudian age-nya, usia sama dengan age, kemudian price, harga. Variabel harga itu dari clue yang ke-1 yaitu ini variabel harga, kemudian usia lagi, kemudian age, tentukan usia. Kemudian saya di sini membuat variabel baru lagi untuk menampilkan, kemudian dipanggil variabelnya, kemudian meng-add lagi itemnya, kemudian meng-add age, kemudian price, kemudian name. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya untuk clue 2. Age-nya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya clue ketiga maksud saya. Buatlah suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan biaya. Nah, codingnya sama seperti tadi, cuma mengganti beberapa variabel dan menyesuaikannya. Di sini saya juga mengganti yang sebelumnya list box menjadi list view.
Di sini saya menambahkan kolom price, age, person 180 juga panjangnya. Sama seperti tadi yang clue kedua. Kemudian saya di sini membuat variabel biaya from price, kemudian kita akses data dummy tadi, kemudian di select name price, karena di sini mencari biaya, kita panggil price-nya. Kemudian age sama dengan price, kemudian age, price, harga, variabel harga itu dari clue nomor 1 yang if tadi. Kemudian price sama dengan age, ordered by, tentukan berdasarkan price. Nah, sama seperti tadi membuat variabel baru, list item, kemudian panggil variabel biaya tadi, kemudian di list item kita tampilkan list view 2, kemudian kita add. Sama seperti yang clue yang kedua maksud saya. Oh ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan yang by price tadi. Dia kebalikannya. Kalau age-nya di sini, ini price-nya di sini. Intinya sama. Cuma dibalik aja. Nah, ini juga 7,5 tuh berurutan dia. Price-nya berapa? 7,5, kemudian 12,5. Nah, selanjutnya yang clue 4. Buatlah suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan grup biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan variabel group, kemudian from price, karena ingin mencari biaya. Kemudian kita akses data dummy tadi, kemudian kita group, kemudian price by K. K-nya itu harga tadi yang di clue 1 tadi, kemudian price berdasarkan age. Kemudian kita select group price sama dengan group harga group sama dengan K. Kemudian order by, tentukan harga group. Kemudian for item 3 in group 6 variabel yang ini. Kemudian karena yang group by price ini saya menggunakan list box, maka di sini saya panggil list box item and item harga, sama seperti list data view, cuma sedikit beda coding gitu. Nah, ini kita panggil variabelnya, kemudian space 10 ini jaraknya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tentang git-nya. Nah, ini adalah history proses pembuatan lambda expression. Di sini saya membuat project, kemudian penambahan plus 1 yang tadi, kemudian yang kedua membuat suatu variabel, kemudian yang sebelumnya list box saya mengganti dengan list view, kemudian nomor 3 berdasarkan biaya, kemudian sama dengan nomor 2 saya mengganti dengan list view. Yang keempat membuat variabel berdasarkan grup biaya yang dikeluarkan. Nah, mungkin seperti itu yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.